Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 1 Juli 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Medan yang ke-432. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widyotami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, ribuan ternak sapi di Kabupaten Labuhan Batu Utara terindikasi penyakit virus Lupmi Skin Disease atau penyakit kulit. Ya pemirsa, namun hingga saat ini penyakit mulut dan kuku yang menyerang pada ternak sapi tidak ditemukan. Sejak masuknya wabah penyakit ternak sapi sekitar 2 bulan yang lalu, sesuai data pada Mei 2022 sebanyak 1.673 ekor dari 64.200 ekor ternak sapi dan kerbau yang ada di Labuhan Batu Utara terserang virus LSD. Kondisi ini disebabkan masih banyaknya warga pemilik ternak sapi menggembalakan ternaknya tidak dikandangkan dan digembala secara liar di lahan perkebunan milik perusahaan maupun milik warga. Hal ini justru membuat petugas kesehatan mengalami kesulitan untuk menangani penyakit virus LSD tersebut. Salah seorang pemilik ternak, Trimono, mengatakan di dusun mereka sudah ada 6 ekor ternak terserang penyakit akut virus LSD. Jalan 5 hari, jalannya ya dia makan kurang gitu, sikit-sikit lah makanya enggak. Oh iya. Makanya kurang lagi. Jadi ini sengaja diasingkan Pak ya? Iya Pak, diasingkan lah biar nggak menular dia. Udah banyak Pak yang gini seperti ini penyakitnya? Belum masih sedikit ini Pak, masih sedikit. Masih sedikit di sini ya? Sekitar ada 6 ekor lah, 7 ekor di untuk di kampung ini aja Pak ya? Iya. Tapi kampung lain nggak tahu ya? Kampung nggak tahu Pak. Petugas kesehatan hewan Marioto mengatakan pihaknya saat ini melakukan penyuntikan sebanyak 500 ekor sapi. Yang sangat merebak di Labura ini adalah LSD. LSD. Yang sudah saya tangani, alhamdulillah sudah ada lebih kurang 500 ekor. Alhamdulillah mulai agak sehat. Yang terserang rata-rata setelah kita lakukan tindakan pemberian antibiotik dan vitamin, ya alhamdulillah sehat. Untuk penyakit PMK, yang kebetulan di Indonesia ini kan ada 2 penyakit yang disebabkan oleh virus. Pertama LSD, kedua PMK. PMK, alhamdulillah sampai saat ini di Kabupaten Labuhan Batu Utara belum ada. Meskipun informasi yang beredar sudah banyak ternak sapi mati akibat terserang penyakit virus LSD, namun terhitung data per Juni 2022, Dinas Pertanian setempat tidak memiliki data update terkait ternak terinfeksi dan mati akibat terlambatnya penanganan penyakit ternak di Labuhan Batu Utara. Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan menetapkan Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebanyak 3 kali setelah terbukti menggelapkan uang senilai 352 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020 pada bidang monitoring senilai 600 juta rupiah memasuki babak baru. Karena Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Sopyan Subri Lubis selaku kuasa pengguna anggaran dan Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan Purnama Hasibuan sebagai tersangka. PLT Kasih Intel Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan Irvindo Rangkuti tersangka disinyalir melakukan pemiktifan anggaran terhadap kegiatan monitoring yang mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga mencapai 352 juta rupiah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah sebelumnya Kejari Kota Padang Sidimpuan melakukan pemeriksaan kepada 25 orang saksi dan menggeledah kantor Dinas Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, petugas mensinyalir kedua tersangka telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara fiktif penggunaan anggaran bidang monitoring. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum dilakukan penahanan karena dinilai masih kooperatif. Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan telah meningkatkan status yang bersangkutan, yaitu Saudara SS selaku kuasa pengguna anggaran ataupun Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan
dan saudari PH selaku bendahara pada Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan. Dari akibat ini ditemukan kerugian negara sebesar Rp352.200.000. Kami dari tim penyidik berkesimpulan bahwasannya belum kita lakukan penahanan dikarenakan kita masih memeriksa saksi-saksi terkait diterbitkannya surat perintah penyidikan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saksi yang kita sudah periksa lebih kurang 25 orang termasuk saksi dari ahli. Pemirsa, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2022 ini kembali menyalurkan program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai BLT melalui dana desa. BLT dana desa diperuntukkan bagi masyarakat desa yang memenuhi kriteria antara lain keluarga miskin, sakit kronis menahun, tidak memiliki pekerjaan, dan belum mendapatkan bantuan sosial lainnya. Di Desa Sibuya, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, warga mengeluhkan pembagian bantuan langsung tunai BLT disinyalir masih belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan warga saat pendataan penerima bantuan langsung tunai. Pemerintah desa dianggap belum bekerja secara profesional, masih memilih-milih orang. Sebagian besar warga Desa Sibuya yang tidak menerima bantuan langsung tunai BLT merupakan warga yang kurang mampu. Salah seorang warga desa, Hotman Sibuya, mengaku kesal karena tidak mendapat bantuan dan juga sebagai lansia yang harus diperhitungkan. Namun pemerintah desa tidak mendata warganya dengan baik. Bahkan masih ada warga yang lebih mapan kehidupannya menerima bantuan langsung tunai itu. Hotman juga menambahkan pemerintah Desa Sibuya dalam pembagian bantuan langsung tunai dianggap warga masih spontanisme. Hotman berharap pemerintah harus lebih selektif dalam pembagian bantuan sehingga tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Sedangkan saya sendiri tidak dapat BLT, dari mana? Tujuan kepala desa nggak dibikin saya dapat BLT. Dari mana? Dari rumah saya itu rumah saya. Bisa dicek semua itu. Itu sudah pernah kutanya itu kepala dusun 5. Dia kepala dusun 5 berusaha mengapakan saya ke BLT dapat BLT. Tapi kepala desa dibilang sama saya, tanya dulu kepala desa. Kenapa saya yang nanya? Desa Sibuya sudah tahu entah bagaimana. Saya ini pencarian saya nggak ada kerjaan saya, Pak. 3.500 orang tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Belawan Medan membuat pernyataan sikap bahwa TKBM merupakan tempat pencari kerja, sehingga diharapkan tidak ada lagi pihak lain mengganggu atau menggugat. Pernyataan sikap TKBM Pelabuhan Belawan ini dilakukan karena banyaknya pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk membuat propaganda agar TKBM terpecah belah. Pernyataan sikap dibacakan Ketua Koperasi Upaya Karya Pelabuhan Belawan, Sabah Manalu, di hadapan 3.500 orang TKBM Pelabuhan Belawan dan pejabat instansi terkait yang ada di Pelabuhan Belawan. Dalam pernyataan sikap tersebut, TKBM tertulis bahwa seluruh TKBM Pelabuhan Belawan setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian TKBM Pelabuhan Belawan mendukung sepenuhnya program pemerintah Republik Indonesia dan seluruh TKBM Pelabuhan Belawan bersatu hati bergabung di dalam wadah koperasi TKBM Pelabuhan Belawan serta menolak segala upaya untuk menghilangkan eksistensi TKBM Pelabuhan Belawan dan koperasi TKBM sesuai dengan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi. Juga tertulis dalam pernyataan sikap itu bahwa seluruh TKBM akan menghadapi secara total pihak-pihak yang mencoba mengganggu eksistensi TKBM dan koperasi TKBM Pelabuhan Belawan serta TKBM mendukung segala kebijakan dan program pengurus demi kemajuan Pelabuhan Belawan. Yang mau coba-coba mengganggu TKBM Pelabuhan Belawan, tahan dirilah. Gak usah terlalu maju, gak usah terlalu berambisi dan bernafsu untuk mengganggu TKBM Pelabuhan ini, karena lihatlah, kita ini orang susah ya. Kalau dalam kesusahan kita masih diganggu juga oleh siapapun, maka jawaban kita yang terakhir adalah melawan dan nekat. Itu aja. Kami seluruh TKBM
Usai membacakan pernyataan sikap tersebut, Ketua Koperasi Upaya Karya Pelabuhan Belawan Sabah Mandalu langsung ditandatangani yang diikuti seluruh mandor TKBM Pelabuhan Belawan dengan disaksikan pejabat instansi terkait. Pemirsa, penggiat lingkungan Sumatera Utara bersama Pemkab Deli Serdang berkolaborasi melakukan rehabilitasi lahan pasca longsor di Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Kawasan ini merupakan hulu daerah aliran Sungai Deli dan kawasan imbuhan mata air PDAM Tirtadadi di Sibolangit. Pada November 2021 lalu, Desa Rumah Kinangkung, tepatnya di Dusun Jumalau, tertimpa longsoran dari Bukit Bantaran Jalan. Akibat longsor tersebut, satu orang ibu rumah tangga beserta rumahnya tertimbun longsor. Longsor juga menimbun satu rumah ibadah. Selain diakibatkan curah hujan yang tinggi, struktur tanah di lereng bukit juga terjal, serta kanan kiri jalan menuju Desa Kinangkung rentan longsor karena pohon penyangga dan penguat bantaran tebing sudah berkurang. Para penggiat lingkungan melakukan rehabilitasi dengan menanam pohon penguat bantaran tebing sekaligus pohon yang ditanam juga produktif yang terdiri dari pohon matoa, simpur, camlang, aren, pohon durian, dan asam gelugur. Dengan cara ini lahan dapat direhabilitasi dan terjaga dari bencana hidrometeorologi. Penanaman pohon perdana ini dilakukan secara sukarela dengan membawa berbagai macam bibit pohon. Kepala BPBD Deli Serdang, Zainal Abidin Hutagalung, mengatakan kegiatan ini sangat tepat mengingat lokasi ini merupakan tempat bersejarah Kesultanan Deli. Ditandai dengan adanya makam Haji Idris yang merupakan leluhur penyebar agama serta budaya Islam di daerah ini. Kegiatan ini juga merupakan lanjutan dari posko BPBD Deli Serdang pada saat longsor terjadi, sekaligus sebagai apresiasi dalam rangka memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia 2022. Tanaman pohon yang kita lakukan adalah untuk menghijaukan atau reboisasi. Jadi pada kesempatan ini kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh elemen peduli lingkungan yang ingin mereboisasi dan memitigasi wilayah ini agar hijau kembali dan memiliki kekuatan untuk mencegah agar bencana susulan insya Allah tidak bakal terjadi lagi. Camat Sibolangit Febri Gurusiga mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jika kawasan ini rusak dan tidak segera dipulihkan akan berdampak terhadap sumber air bersih di Kota Medan dan sekitarnya tidak akan mendapat pasokan air dengan baik dan bersih. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, ruas jalan di Kabupaten penghubung 3 desa di Kecamatan Habiscaran, Kabupaten Toba rusak berat. Namun jalan tersebut masih digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari karena tidak ada jalan alternatif lainnya. Kondisi jalan rusak kerap menimbulkan rasa jengkel bagi warga, meskipun begitu warga tetap melanjutkan
atau melaluinya untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya seperti bekerja, mengantar anak sekolah, dan berobat karena tidak ada jalan alternatif lain yang dapat dilalui. Sepanjang jalan kabupaten di Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba yang menghubungkan 3 desa ini sudah rusak sejak 12 tahun yang silam. Salah seorang warga, Darmento Lubis, mengatakan sepanjang jalan kabupaten yang menghubungkan 3 desa yakni Desa Batu Nabolon, Pangujungan, Ae Ulok, dan Janji Nauli rusak berat dan hingga saat ini belum ada perhatian pemerintah untuk memperbaikinya. Warga yang sedang melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati sebab sudah sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa ataupun meninggal dunia. Darmento menjelaskan jalan kabupaten di Kecamatan Habinsaran ini merupakan jalan penghubung 3 desa, adalah akses jalan utama yang dilalui warga dengan berbagai aktivitas. Kabupaten masa gini, anak sekolah pun terganggu Pak, sering jatuh, jalannya rusak berlubang-lubang, sering kali di sini Pak berlubang-lubang jalannya. Udah berapa lama Pak ini jalan ini rusak Pak? 12 tahun lebih. Waktu Bapak KS pun udah dilapor ini Pak. Bapak pun bupati baru nggak begitu bagus juga Bapak. Masa gitu Pak, bupati muda. Tolong Bapak ya, ini jalan ini supaya diperbaikin Bapak. Pemirsa, harga cabai merah di Pasar Rakyat Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang mencapai Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Hingga saat ini belum diketahui penyebab naiknya harga cabai tersebut. Naiknya harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang sejak sebulan terakhir berdampak pada pedagang. Rendahnya daya beli masyarakat mengakibatkan omset para pedagang menurun drastis. Dari beberapa jenis cabai, harga cabai merah yang terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai Rp110.000 per kilogram. Diikuti harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 naik menjadi Rp68.000 per kilogram. Harga cabai hijau sebelumnya Rp45.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah Rp45.000 naik menjadi Rp68.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, naiknya harga cabai diduga pasokan dari petani menurun dan biaya penanaman saat ini juga cukup tinggi. Dari tingkat agen lah. Iyalah, pengambilan ibu di agen memang harganya naik, kadang turun. Nengok banyaknya panen dari dari petani. Kalau kira-kira banyak panen, ya agak turun. Tapi kalau memang sedikit, ya terpaksa naik dia. Nggak terbagi-bagi lah. Penyebab kenaikan harga cabai ini tahu nggak Ibu? Kurang tahu lah. Katanya bahan-bahan naik. Katanya sebagian gagal panen, banyak yang rusak. Salah seorang pembeli mengatakan meskipun harga cabai cukup tinggi, ia tetap harus membeli karena sudah menjadi kebutuhan, namun mengurangi jumlah pembeliannya. Hari ini Beli Bang, harus terpaksa, mau mahal nggak mahal tetap dibeli. Karena kebutuhan. Jadi berapa harga cabai sekarang Kak? Hari ini yang cantik 76. Yang jelek-jelek itulah ya. Itu di harga 76 apakah naik apa turun Kak? Mahal, kalau standarnya nih mama itu 40 atau 50 itu standar. Standar kapasitas kita mampu beli gitu kan. Kalau dia di atas 50 itu udah mahal. Sementara itu pemirsa, tingginya harga cabai saat ini membuat para pelaku usaha kuliner harus mensiasati dagangannya agar tetap bertahan. Dengan mensiasati olahan makanan yang banyak menggunakan bahan cabai, sehingga omset penjualan para pelaku usaha kuliner ini dapat bertahan. Salah seorang pelaku usaha kuliner pedas yang ada di Kota Pematang Siantar, Kartika Dian Oktaria, harus mensiasati olahan makanan dengan ciri khas ekstra pedas yang ia jual. Pemilik warung makanan pedas ini terpaksa mengolah dagangan makanannya dengan cara mencampur cabai merah dengan cabai rawit merah, namun tetap dengan cita rasa yang sama untuk mengurangi pemakaian cabai merah yang saat ini mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Pemilik rumah makan pedas Kartika Dian Oktara mengatakan pada situasi mahalnya harga cabai saat ini, ia tidak mungkin menaikkan harga makanan yang ia jual karena akan berdampak terhadap omset penjualan. Untuk mensiasati agar harga makanan yang ia jual tidak naik, ia mengolah resep makanan dengan campuran cabai merah dan cabai rawit, namun tetap dengan kualitas dan rasa yang sama. Mensiasatinya paling mencampur
cabai merah dengan cabai rawit dan cabai ada namanya itu rawit merah atau caplak. Itulah yang kami campur supaya sensasi pedasnya itu tetap ada. Rasa cabainya pedas gitu. Harga tetap sama. Biasa kami menghabiskan cabai 5 kilo. Cabai rawit bisa perbandingannya ya, ini 5 kilo cabai merah, dia cabai rawit sekilo, dan cabai caplak itu bisa cuma setengah kilo. Pedagang cabai dan para pelaku usaha kuliner berharap pemerintah secepatnya menstabilkan harga cabai yang saat ini harganya cukup tinggi di pasaran. Pemirsa, Universitas Al-Azhar Medan mewisuda lulusan ke-20 tahun ajaran 2021-2022. Diharapkan para lulusan dapat bersaing di tengah industri 4.0 dan teknologi yang semakin meningkat. Sebanyak 197 wisudawan wisudawati yang terdiri dari program studi akuntansi 26 orang, manajemen 42 orang, ilmu hukum 16 orang, agroteknologi 18 orang, teknik mesin 59 orang, elektro 10 orang, teknik industri 14 orang, dan teknik sipil 12 orang diwisuda di Tiara Convention Hall Kota Medan kemarin. Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Dermawan Hutagaul, mengatakan, saat ini para wisudawan dan wisudawati harus dapat beradaptasi akan tantangan globalisasi yang sangat besar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi di tengah industri 4.0. Ia juga mengatakan para mahasiswa, peneliti, dan dosen untuk dapat serius dalam mengembangkan riset publikasi ilmiah agar tidak tertinggal dengan perkembangan perubahan dunia yang semakin cepat. Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Dermawan Hutagaul, berharap para wisudawan dan wisudawati dapat lebih meningkatkan ilmu dan wawasannya untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan masyarakat dengan berakhlak mulia, cerdas, dan unggul. Acara wisuda dihadiri orang tua wisudawan-wisudawati, juga diisi pemberian penghargaan kepada 10 orang dosen yang telah mengabdi selama 25 tahun dan pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dari masing-masing fakultas. Jangan terus puas apa yang didapat pada hari ini, harus tetap menggali dan belajar kembali, dan wajib mengetahui yang namanya teknologi. Jika teknologi enggak kita paham, kita akan terlindas, kita akan ketinggalan. Jadi apapun itu, kita harus betul-betul membuka diri, banyak-banyak belajar. Sumber-sumber yang mendukung pengetahuannya, baik itu dari dunia maya, dan juga harus betul-betul mewujudkan seperti cita-cita kita dan juga visi kita. Jangan hanya mengharapkan untuk menjadi pegawai negeri, harus bisa berwira swasta yang sukses ke depannya. Sementara itu, pembina Yayasan Hajah Rahma Nasution, Mahyujar Nasution, didampingi Ketua Yayasan Hajah Rija Novida, mengatakan perkembangan yang terjadi pada abad ini merupakan kemajuan ilmu dan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi, sehingga menimbulkan dampak yang besar bagi manusia. Ia juga berpesan agar para wisudawan dan wisudawati jangan pernah berpuas diri atas apa yang telah dicapai dengan tetap menuntut ilmu dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Kita harus mempersiapkan generasi yang berkualitas, yang punya kemampuan dan kemauan yang tinggi, sehingga mereka-mereka ini dapat mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat dan mampu bersaing tidak hanya di Kota Medan maupun di Sumatera Utara, bahkan di tingkat nasional tentunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita ini dapat dicapai oleh mahasiswa dan mahasiswi kita, sehingga mereka ini mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Kepala L2 Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara berpesan kepada wisudawan dan wisudawati agar dapat bersaing dengan kompetensi yang telah didapat karena merupakan modal awal untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat.
Iya, pemirsa, hari jadi ke-432 Kota Medan, berbagai kegiatan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam memperingati hari jadi Kota Medan ke-432? Kita akan terhubung dengan reporter Azipa Jahrianis yang saat ini berada di lapangan Merdeka Medan. Selamat sore Azipa, silakan dengan laporan Anda. Ya, silakan dengan laporan Anda, Zizi. Selamat sore Zizi, silakan dengan laporan Anda. Ya, silakan dengan laporan Anda, Zipa. Suara Zizinya mana? Cepat kali sih. Ya, Azipa, terima kasih atas laporan Anda pada perayaan Hari Ulang Tahun Kota Medan yang ke-432. Widya, kita berharap animo masyarakat yang tinggi, begitu juga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini membuat Kota Medan akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Benar sekali. Baik, kita akan langsung berlanjut ke informasi berikutnya, pemirsa. Animo siswa untuk masuk di Sekolah SMA Negeri 13 Medan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pendaftaran peserta didik baru PPDB online tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 13 mencapai 1.862 orang. Tingginya animo siswa untuk mendaftarkan diri di SMA Negeri 13 Medan salah satunya dikarenakan tahun ini siswa SMA Negeri 13 Medan yang berhasil lulus pada jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN mencapai 60 orang.
Hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak sekolah karena para siswa tersebut dapat diterima pada beberapa universitas negeri yang ada di Indonesia. Pada pendaftaran PPDB online tahun ini, dari 1.862 siswa mendaftar yang berhasil diverifikasi sebanyak 1.173 orang dan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebanyak 689 orang. Sedangkan yang berhasil diterima masuk ke sekolah SMA Negeri 13 hanya 429 orang. Melalui jalur zonasi tempat tinggal, siswa diterima sebanyak 239 orang, keluarga tidak mampu 73 orang, tenaga kesehatan 1 orang, perpindahan tugas 5 orang, prestasi nilai raport 274 orang, sedangkan prestasi lomba akademik dan non-akademik sebanyak 16 orang. Proses pendaftaran ulang untuk masuk ke SMA Negeri 13 Medan berlangsung selama 4 hari. Jika melalui jalur prestasi, siswa cukup menunjukkan nilai raport. Untuk jalur zonasi dengan menunjukkan kartu keluarga, sedangkan sekolah cukup mengecek ulang keabsahan data siswa. Apabila sampai besok masih ada yang belum daftar ulang, pihak sekolah akan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Nantinya Dinas Pendidikan yang akan mengambil kebijakan. Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan, Muklis, mengatakan berbagai upaya akan terus dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa, diantaranya melalui pengenalan siswa baru dengan guru, lingkungan sekolah dan materi terkait karakter dan wawasan kebangsaan. Apabila nanti di hari Sabtu sampai jam 2 tidak ada yang mungkin 1-2 nggak daftar ulang, kita harus melapor ke Dinas Pendidikan. Nanti biar Dinas Pendidikan itu mengambil kebijakan. Kita hanya melaporkan aja. Kalau untuk kebijakan, sekolah tidak boleh mengeluarkan kebijakan. Semua itu kita kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara apabila ada 1-2 yang tidak mendaftar. Dimulai tanggal 11, MPLS namanya, masa pengenalan lingkungan sekolah, tanggal 11, 12, 13. Ada 3 hari. Di situ kita kenalkan guru, kita kenalkan lingkungan sekolah, kemudian ada materi-materi nanti yang kita sampaikan menyangkut karakter, wawasan kebangsaan, agar siswa ini memang benar-benar dia bisa nyaman belajar di SMA Negeri 13 Medan. Untuk mewujudkan program Merdeka Belajar, berbagai kegiatan dilakukan di sekolah agar siswa tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, Pemirsa, perkumpulan atau punguan harus bermanfaat secara internal maupun eksternal untuk mendukung program dan pembangunan pemerintah di daerah. Seperti halnya punguan Pomparan Toga Sihombing tetap merawat persatuan dan kesatuan dengan silaturahmi. Demikian halnya Pomparan Toga Sihombing melaksanakan Palsapah Dalihan Natolu dalam budaya istiadat suku Batak pada perkumpulan atau punguan marga seperti di Tapanuli Utara. 4 keturunan Toga Sihombing yakni Borsak Junjungan, Borsak Sirumonggur, Borsak Mangatasi, dan Borsak Bimbinan melaksanakan musyawarah dan mufakat dalam pemilihan pengurus Parsadaan Toga Sihombing atau Partogi Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Tarutung kemarin. Diawali dengan ibadah kebaktian pemilihan pengurus Parsadaan Toga Sihombing dihadiri masing-masing pengurus dan Pomparan Toga Sihombing serta IBBR yakni Marga Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Hutasoid dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada pemilihan pengurus Toga Sihombing ini, diharapkan pimpinan Toga Sihombing Taput yang dipercaya dan dipilih oleh punguan yang dapat memperkokoh tali persaudaraan serta mampu membawa Toga Sihombing semakin maju. Sebagai wadah perhimpunan marga, pada kegiatan ini juga dilakukan penggalangan dana dan partisipasi dari peserta yang hadir untuk mendukung operasional Partogi Taput yang telah dibentuk. Pada rapat pleno pemilihan pengurus Parsadaan Toga Sihombing yang ditetapkan masing-masing pengurus dan peserta sepakat menetapkan Ketua Umum Toga Sihombing Taput yakni Nixon Nababan, Sekretaris Parlin Hutasoid, dan Bendahara Alam Syah Sihombing. Partogi ini harus menjadi pelopor. Bagaimana caranya kita membuat sebuah sistem, sebuah program dan lain sebagainya, ya, yang tentu sifatnya positif, ya, sehingga punguan ini bisa bermanfaat, sekali lagi bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, dan juga bangsa, ya, terlebih di mata Tuhan. Itu yang kita harapkan. Jadi,
Pengurus Besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (PB POBI Pusat) siap sukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Sumut Aceh tahun 2024 mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan Ketua Harian PB POBI Pusat Hasan Karman seusai pembukaan Musprov POBI Sumatera Utara di Medan kemarin sore. Ketua Harian PB POBI Pusat Hasan Karman mengatakan, cabang olahraga barongsai yang didirikan sejak tahun 2012 sudah memiliki 25 pengprov di tanah air. Cabang olahraga yang berasal dari budaya negara Tiongkok baru akan pertama kali dipertandingkan pada PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Untuk suksesnya pembinaan, PB POBI akan menyelenggarakan Kejurnas tahun 2023 mendatang di Provinsi Bali. Pemprov POBI Sumatera Utara yang baru saja menyelesaikan pemilihan ketua harus bisa tampil berprestasi sebab pada PON mendatang cabur barongsai akan dipertandingkan di Sumatera Utara. Hasan Karman berharap ketua Pemprov yang baru terpilih bisa membuat program yang baik sehingga Sumut bisa mencapai prestasi yang diharapkan. Harap dengan dilaksanakannya Musprov Sumatera Utara POBI ini dan sudah terpilih ketua Pemprovnya ini, kami sangat berharap agar POBI Sumatera Utara bisa berkembang dengan pesat. Karena tahun 2024 dalam PON 21 itu sudah akan dipertandingkan cabang olahraga barongsai ini pada tahun 2024. Nah, semoga mereka bisa berprestasi ya. Itu harapan besar kita. Perkembangan POBI sejak didirikan tahun 2012, kita sekarang sudah ada pengurus di 25 provinsi. Nah, tentu kita akan terus berjuang agar 34 provinsi di seluruh Indonesia nanti ada pengurus provinsinya. Nah, dengan demikian kita bisa memasyarakatkan olahraga barongsai sehingga semua masyarakat tahu, semua masyarakat bisa menikmatinya, bahkan ikut menjadi atlet-atletnya. Ketua Umum Pemprov POBI Sumatera Utara, Peter Sohendra mengatakan musyawarah provinsi merupakan amanah anggaran dasar dan rumah tangga dari sebuah organisasi olahraga. Karena itu, untuk mencapai prestasi yang baik pada gelaran PON mendatang, pengurus akan segera menjalankan program kerja, satu diantaranya mendatangkan pelatih asing. Atlet-atlet muda kita, karena kita akan berjuang di PON 2024. Kita akan memperaktifkan kembali pengkap yang sudah sebelumnya ada tapi belum begitu aktif. Dan semoga mereka bisa dirangkul di POBI Sumut dan menjadi lebih aktif. Kita ada rencana akan mendatangkan pelatih dari Guangzhou, di mana itu merupakan kota asal-usul dari barongsai sendiri, untuk melatih atlet-atlet muda kita yang di Sumut. Hadir dan memberikan sambutan Wakil Ketua Umum KONI Sumatera Utara Sakirudin yang mengharapkan supaya pengurus POBI Sumatera Utara dapat menambahkan nomor pertandingan yang bisa memberikan kontribusi medali bagi kontingen Sumatera Utara. Pemirsa, salah satu tradisi yang sangat dikenal dari Kepulauan Nias adalah Fahombo Batu atau lompat batu yang memiliki ketinggian 2 meter. Bagi masyarakat Nias, Fahombo Batu atau lompat batu ini harus dilompati oleh semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa. Bagi masyarakat di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan, seorang pria yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka ia dikatakan matang secara fisik dan kelak akan menjadi Samui Mbanua, di mana ketika terjadi konflik dengan warga desa lain, ini merupakan modal untuk setiap pemuda. Saking prestisiusnya tradisi ini, pemuda yang berhasil melompati batu, biasanya orang tuanya akan menyembelih beberapa ternak sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan putranya. Menurut sejarah, Fahombo pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di tanah Nias. Kala itu setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing. Untuk memenangkan peperangan, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya. Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih ketangkasan para pemuda dalam melompat. Meski tak lagi dilakukan untuk tujuan perang, Fahombo atau lompat batu masih tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan budaya Nias. Tradisi lompat batu Nias kini menjadi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda di Nias.
Walaupun tradisi lompat batu ini sangat terkenal di Pulau Nias, namun tidak semua warga Nias melakukan ritual ini. Bahkan Fahombo lebih dari sekedar cara pemuda menunjukkan kedewasaannya. Proses latihan yang dilakukan untuk bisa melompati batu setinggi 2 meter ini bukanlah hal yang mudah, namun perlu latihan keras dan waktu yang cukup lama agar Fahombo bisa berjalan lancar tanpa cedera. Tradisi ini sekaligus menjadi cara untuk membentuk karakter yang tangkas dan juga kuat. Salah seorang budayawan dari Nias, B. Apriyama Bohaya mengatakan, saat ini lompat batu Nias dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu di Kepulauan Nias dan juga sering dipertunjukkan dalam sejumlah acara adat, mengingat tradisi lompat batu sangat disukai semua warga. Budaya lompat batu juga saat ini menjadi kekayaan budaya lokal yang memiliki histori tinggi. Untuk itu para budayawan berharap agar pemuda yang berada di perantauan tetap ikut melestarikan budaya lompat batu. Lompat batu Nias yang menjadi kebanggaan warga Nias diharapkan menjadi kekayaan budaya Nusantara. Kebetulan kita mengikuti acara pelantikan pemuda peduli Nias di Kota Medan dan kita menampilkan atraksi budaya Nias yaitu fatele atau tari perang dan lompat batu dan juga tarian maina dari Nias. Atraksi yang kita tampilkan hari ini selalu kita tampilkan di acara-acara pesta pernikahan, juga dalam acara-acara penyambutan tamu yang setiap hadir di Pulau Nias. Saat ini harapan kepada generasi muda yang berada di perantauan supaya kita selalu meningkatkan lagi dan mencintai budaya kita Nias, di mana budaya kita Nias ini sangat unik, bahkan sudah dikenal oleh dunia. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Widya Tawi Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.